Shalom mempelai Kristus. Saat ini kita berada di minggu terakhir bulan Juni dan mari dengan penuh sukacita kita akan beribadah dalam ibadah raya 28 Juni 2020. Sebelum kita memasuki ibadah raya, kami akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda. Informasi pertama, KBTK dan SD Bethany School membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lewatkan kesempatan belajar di Bethany School bagi putra-putri Anda untuk menimba ilmu dan meraih masa depan yang cerah. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor 0877 2514 6248. Tempat terbatas. Mempelai Kristus, saat ini Gereja Bethany Salatiga melayani baptisan selam setiap minggunya. Daftarkan diri Anda di bagian administrasi gereja maksimal hari Jumat sebelum hari baptis. Isi juga formulir permohonan dengan dilampirkan fotokopi KTP dan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar dan pernyataan izin dari orang tua jika masih berusia di bawah 12 tahun. Para peserta baptisan akan dilayani pada jam 10 pagi setiap hari Minggu di Gereja Bethany Salatiga, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Mempelai Kristus, saat ini kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai persiapan ibadah di era new normal. Kami harap Anda bisa menyimak setiap langkah yang akan kita lakukan pada saat beribadah kembali di gereja.
Shalom mempelai Kristus, saya Pendeta Bambang Engki, saya Gembala Sidang dari Gereja Betani Indonesia Salatiga, ingin menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan rencana penyelenggaraan ibadah raya perdana di masa New Era. Dan saya secara pribadi ingin menyampaikan supaya mempelai Kristus jemaat Tuhan memperhatikan sungguh-sungguh untuk semua tata cara yang baru dengan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Adapun tata cara yang baru ini akan kita mulai pada saatnya di mana ibadah raya dimulai. Antara lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah satu, adanya perubahan jam ibadah raya. Ibadah raya yang pertama akan dimulai jam 7 sampai dengan jam 8. Dan ibadah ini dikhususkan untuk jemaat yang berusia 55 tahun ke atas. Ibadah raya 2 akan dimulai jam 9 sampai jam 10. Demikian juga untuk ibadah raya ketiga akan dimulai jam 11 sampai jam 12. Dua ibadah raya ini yaitu ibadah raya 2 dan 3 dikhususkan untuk jemaat-jemaat yang berusia 25 tahun sampai dengan 55 tahun. Yaitu jemaat dewasa muda, keluarga muda, dan profesional muda. Kemudian untuk ibadah raya 4 dan 5, ibadah raya 4 akan dimulai jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Dan ibadah raya kelima akan dimulai jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore. Dua ibadah ini dikhususkan untuk anak-anak muda yaitu youth. Yaitu pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Oleh karena ibadah ini hanya akan berjalan 1 jam. Oleh karena itu saya berharap jemaat untuk dapat hadir tepat pada waktunya dan jangan terlambat. Kapasitas setiap ibadah raya dibatasi hanya 200 kursi untuk setiap kali ibadah raya. Untuk itu saya harap seluruh jemaat boleh memperhatikan dan jangan datang terlambat. Dan kemudian yang berikutnya adalah seluruh jemaat wajib mendisiplin diri dengan selalu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tentu juga bagi seluruh jemaat wajib mematuhi setiap arahan yang diberikan dari pengurus gereja selama berada di area gereja Betani Salatiga. Dan yang terakhir, pastikan sebelum berangkat beribadah, kita dalam keadaan yang sehat. Apabila kurang sehat, mungkin ada gejala sakit flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan, penyakit bawaan yang kambuh, dan lain-lain. Saya menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah sambil mengikuti ibadah online yang tetap kami akan siarkan setiap hari Minggu jam 9 dan jam 6 sore di channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Biarlah pengumuman ini boleh menjadi perhatian kita semua dan menjadikan kita bisa menempatkan diri dengan baik pada saat ibadah raya kita selenggarakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan saudara tetap sehat, semuanya tetap sehat, dan kita bisa tetap menikmati ibadah yang penuh sukacita dan penuh dengan hadirat dan urapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada saat kita melakukan ibadah perdana. Puji Tuhan. Amin. Kami memohon dukungan Anda dalam roda pelayanan Gereja Betani Salatiga melalui persembahan yang bisa Anda transfer menggunakan M-Banking BCA di nomor rekening 01313003001 atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga. Atau Anda bisa menitipkan persembahan ke Gembala FA masing-masing atau juga bisa memasukkannya langsung di kotak di depan kantor administrasi gereja. Tuhan memberkati persembahan Anda. Usai sudah Betani News kali ini dan kami mengucapkan selamat beribadah bagi mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Haleluya. Shalom mempelai Kristus. Kita pasti semua diberkati Tuhan pada hari ini. Kita dapat berkumpul bersama keluarga, kita bertemu dengan komunitas kita, dan kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama meninggikan Dia, dan bermazmur bagi namanya. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama.
Sungguh kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Bahkan dengan bangganya kami katakan Engkau Bapa kami. Kami perlu Tuhan setiap jam, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami mau memuji meninggikan nama Engkau Tuhan. Engkau layak dimuliakan oleh umat-umat yang mencintai Engkau. Kami memuji Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, sebab Engkau yang memberi. Kami damai dan sejahtera penuh. Sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau yang memberikan sejahtera penuh kepada kami. Ya Yesus. Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari angkat suaramu dan katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin. Setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari angkat suaramu dan katakan, Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh terus beribadah kepadamu. Kami boleh terus menerima bagian yang terbaik yaitu firman-Mu. Dan bahkan kami boleh terus memberi yang terbaik kepadamu yaitu hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami melihat bahwa bukti penyertaan dan kasih setia-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Melalui ujian-ujian yang berat, melalui saat-saat yang tidak mudah hari-hari ini, kami melihat tangan Tuhan terus menopang kami dan menguatkan kami. Bahkan membawa kami masuk ke dalam terobosan-terobosan yang baru secara rohani dan secara jasmani. Sehingga kami boleh berkata bahwa di dalam Tuhan kami akan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan hari ini kami akan diberkati sebab kami membuka hati kami dan kami berdoa biarlah Roh Kudus menerangi hati kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami memperoleh hati yang penuh pengertian dan hati yang mau melakukan firman-Mu dengan taat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, kita ada di akhir dari minggu terakhir bulan Juni ini. Mari kita lihat contoh di Alkitab satu pribadi yang luar biasa yang kita semua sudah tahu namanya Obed-Edom. Saudara, kita tahu Obed-Edom ini mengalami PSBB atau social distancing karena apa? Karena dia harus menerima tabut Tuhan di rumahnya. Ya, kita akan baca sebentar dalam 2 Samuel 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, kita melihat Obed-Edom rumahnya ketempatan tabut Tuhan selama berapa saudara? Berapa lama? 3 bulan. Nah saudara, kalau kita lihat hari-hari ini kita sudah mengalami social distancing kurang lebih 3-4 bulan. Saudara. Mungkin ini waktu yang sama dengan yang kita alami. Tetapi di rumah Obed-Edom ada sesuatu yang berbeda. Ayat 12 dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Ini yang berbeda saudara. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Obed-Edom yang tadinya dia hanya orang biasa. Nama Obed-Edom itu artinya adalah budak dari Edom. Dia adalah orang Gad dari Filistin yang tinggal di kota Gad yang daerah sekitar tepi pantai. Kalau sekarang daerah lokasinya daerah dekat Tel Aviv, saudara. Lokasi sekarangnya ya saudara. Tapi kalau waktu itu di daerah Gad itu adalah kota tempat orang Lewi, saudara. Daerah Gad itu adalah tempat di mana suku Dan tinggal. Adalah milik pusaka suku Dan di setiap milik pusaka itu selalu ada kota untuk orang Lewi yang memimpin setiap masing-masing suku untuk beribadah kepada Allah. Nah, Obed-Edom ini dia adalah budak tapi tinggal di kota orang Lewi. Dan yang luar biasa saudara, dia tinggal di kota orang Lewi dan dia mengikuti semua kebiasaan. Semua hal yang baik ibadah orang Lewi di sana dia ikuti. Jadi dia memang mungkin bukan orang Israel asli. Dia seorang budak dari Edom. Asli Filistin, saudara. Tapi karena dia tinggal di kota orang Lewi, daerah tempat suku Dan, dia mengikuti dan mengerti bagaimana beribadah kepada Allah yang hidup. Nah saudara, Tuhan mau membukakan sesuatu dari sini. Bahwa tidak peduli siapapun itu. Asal kita mau benar-benar beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita akan melihat pasti ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah saudara, kita mengerti kisah Obed-Edom ini. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan di keluarga Obed-Edom ini begitu luar biasa. Nah apa yang diberikan oleh Obed-Edom pada saat dia di PSBB atau dia mengalami work from home dari Daud selama 3 bulan.
Tadinya dia seorang kepala keluarga biasa, bisa bekerja, bisa pergi kemana, tapi sejak ada tabut Tuhan di rumahnya, dia tahu persis ini tabut Tuhan yang tidak main-main. Dia tahu persis ceritanya bagaimana tabut Tuhan ini pada zaman Imam Eli, bangsa Israel dipimpin Imam Eli kalah perang dengan orang Filistin gara-gara kejahatan Hofni Pinehas anaknya. Tabut ini jatuh, kemudian dibawa ke Asdod, tapi patung Dagon di kuil Asdod jatuh, lehernya patah, tangannya patah, dan orang-orang di Asdod kena tulah. Kemudian dibawa ke tempat lain, semua kena tulah. Dan ini tabut yang tidak main-main. Ada kuasa di balik tabut Tuhan itu, tapi Obed-Edom menerimanya. Dia menerima dengan benar, responnya benar. Yang datang bukan kutuk, tapi berkat. Orang Filistin tidak tahu. Bahkan setelah orang Filistin mengembalikan tabut ini, dinaikkan ke kereta, dibawa oleh 2 ekor lembu, masuk ke Bet-Semes. Akhirnya tabut Tuhan ini tinggal di rumah Abinadab, seorang Lewi, seorang imam Tuhan. Tapi selama 20 tahun, mulai dari zaman Imam Eli, kemudian Samuel, kemudian Saul, tidak terjadi apa-apa. Baru pada zaman Daud, Daud bermaksud untuk memindahkan tabut Tuhan ini dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Tapi kita tahu ceritanya di perjalanan Usa memegang tabut itu karena tergelincir dan Tuhan menyambar Usa sehingga mati. Dan Daud marah tapi dia takut, akhirnya menitipkan tabut Tuhan ini ke rumah Obed-Edom. Jadi kalau kita tahu sejarahnya saudara, kita tahu persis bahwa Obed-Edom ini menerima satu tanggung jawab yang tidak mudah. Ini resikonya hidup atau mati. Bahkan dia kehilangan semua privasinya, dia kehilangan semua hak-hak pribadinya, harus merawat tabut Tuhan di rumahnya. Tetapi saudara perhatikan, yang dia lakukan oleh Obed-Edom ini sangat luar biasa. Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Sebetulnya yang dilakukan Obed-Edom apa saudara? Yaitu satu, dia menyatukan seluruh keluarganya untuk melayani Tuhan. Dia menyatukan seluruh keluarganya untuk menyembah Tuhan melalui tabut Tuhan yang ada di sana. Dia korbankan korban-korban persembahan dan dia melayani di sana. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu bahwa di dalam 1 Tawarik 15 ayat 18, pasal 16, 38, 26 ayat 4 dan 2 Tawarik 25 ayat 24, Alkitab mencatat bahwa leluhur dari salah satu keluarga penunggu pintu gerbang di Bait Suci adalah Obed-Edom. Artinya apa? Kita tahu bahwa seluruh keluarga Edom diajari oleh Obed-Edom untuk melayani Tuhan. Sehingga sampai anak cucunya, mereka terus menjadi keluarga penunggu pintu gerbang. Mereka melayani di bait Allah. Di 1 Tawarik 15 ayat 21 dan 16 ayat 5 dikatakan, keturunan Obed-Edom adalah para penyanyi pada zaman itu sebelum pembuangan ke Babel. Semua anak cucu Obed-Edom diajari untuk beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Dari sana kita mengerti bahwa Obed-Edom menyatukan seluruh keluarganya untuk melayani Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita di momen yang sama menyatukan keluarga kita. Tuhan menyediakan satu momen untuk seluruh dunia, semua kembali ke rumah. Semua harus mengalami stay at home. Bekerja dari rumah. Tetapi pilihannya kembali kepada kita. Apakah kita mau menjadi seperti Obed-Edom atau kita menjadi orang-orang yang biasa, yang mengalami dampak. Kita terdampak tapi terdampak secara negatif. Kita melihat Obed-Edom terdampak secara positif, saudara. Dia menyatukan keluarganya untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita melihat apa kunci Obed-Edom di sini. Kuncinya adalah Obed-Edom menghidupi Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca mulai dari ayat pertama sampai ketiga. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Nah, yang pertama, ini adalah nyanyian berkat, saudara. Sebetulnya nyanyian ziarah. Ziarah itu mesilah, kita perjalanan naik, saudara. Setiap perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan naik ke Bukit Sion, ke Gunung Muria, untuk datang ke Bait Allah. Jadi meskipun dari Gunung Everest orang sampai ke Yerusalem, mereka dikatakan perjalanan naik. Artinya apa? Perjalanan naik untuk beribadah itu adalah sesuatu yang sifatnya secara rohani naik, saudara. Dan membutuhkan pengorbanan. Nah, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kata sungguh di sini adalah dalam bahasa Ibrani adalah hineh. Artinya apa? Lihatlah bahwa orang yang hidup rukun itu pantas dilihat, indah untuk dilihat, saudara. Sungguh, katakan Alkitab berkata, lihatlah alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kita lihat Tuhan mau kerukunan ini menjadi kunci kita. Kenapa seluruh keluarga dibawa ke rumah supaya semua kembali kepada kerukunan yang Tuhan mau. Kita akan lihat ke belakang, saudara. Ini bukti firman Tuhan atas berkat kerukunan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam diberkati karena ada seorang wanita yang menjadi penolong bagi hidupnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita lihat pelajari lebih dalam. Ternyata berkat-berkat para tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan itu datangnya melalui wanita. Jadi saudara, kenapa keluarga Tuhan mau keluarga ini rukun? Karena berkat Tuhan itu Tuhan sudah tetapkan melalui para wanita. Saudara lihat Abraham. Pada saat Abraham mengungsi karena kelaparan, dia mengungsi ke Mesir. Dia takut nanti Sarah ini cantik, bisa-bisa Firaun terpikat, diambil jadi istrinya. Dia mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Kemudian pada saat dia tinggal di sana, Abraham berkasih kasihan. Alkitab mencatat Abraham berkasih kasihan dengan Sarah. Dan akhirnya beritakan kepada Firaun bahwa ternyata Abraham ini bukan saudara. Sarah ini bukan saudaranya Abraham, tetapi istrinya. Jadi akhirnya Abraham ditegur oleh Firaun, tapi dari itu Firaun tahu bahwa dia harus memberkati Abraham. Akhirnya Abraham justru diberkati dengan harta yang sangat banyak, bahkan dia mendapatkan budak salah satunya yang bernama Hagar. Dari mana Abraham diberkati? Dari wanita. Saat dia mengasihi Sarah. Saat dia berkasih kasihan. Saat ada kerukunan di sana Abraham diberkati. Ishak. Bagaimana dengan Ishak? Pada saat Ishak tinggal, pada saat mengalami kelaparan, dia tinggal di Filistin. Dia tinggal di daerah kekuasaan Abimelek, Raja Filistin. Dan dia melakukan hal yang sama dengan Abraham, ayahnya. Dia mengakui Ribka sebagai adiknya, saudaranya. Dan pada saat itu kemudian Abimelek mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia ditegur karena dia mau mengambil Ribka, istri dari Ishak, hambanya. Dan karena itu Abimelek kemudian memanggil Ishak dan dia memberikan harta yang sangat banyak kepada Ishak. Dari mana Ishak dan Abraham diberkati? Dari wanita. Yakub diberkati dari mana, saudara? Yakub diberkati Tuhan, mengalami pelipat gandaan kekayaannya pada saat dia tinggal di rumah Laban. Pada saat apa? Dia bekerja keras untuk wanita yang dicintainya, yaitu Rahel. Dia bekerja keras tapi dia mendapatkan Lea, dia bekerja keras 7 tahun, dapatkan Lea, kemudian karena dia mau mendapatkan Rahel, dia bekerja keras lagi untuk wanita yang bernama Rahel. Dia kerja 7 tahun lagi, jadi 14 tahun dia bekerja untuk Laban dan diberkati Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat Pak Yusuf ini tidak diberkati wanita loh. Bukan karena wanita, tapi setidaknya saudara bisa melihat Yusuf ini masuk penjara. Karena siapa? Karena wanita. Jadi kalau ya Abraham dan Ishak mendapatkan berkat melalui wanita pada saat dia berkasih kasihan, mengasihi
menyayangi wanita atau istrinya. Yakub pada saat dia bekerja keras bagi wanita itu. Tetapi Yusuf diberkati Tuhan melalui wanita pada saat dia diuji integritasnya oleh seorang wanita. Salomo, saudara. Alkitab mencatat Salomo mendapatkan pemberian rempah-rempah yang sangat banyak dari Ratu Seba, saudara. Ya. Alkitab mencatat bahwa sejak Ratu Seba memberikan pada Salomo, tidak pernah ada lagi orang memberikan sebanyak yang diberikan oleh Ratu Seba. Kapan Salomo diberkati luar biasa? Saat hikmatnya diuji oleh seorang wanita, saudara. Jadi jangan main-main dengan wanita. Dia adalah sumber aliran berkat Tuhan bagi keluargamu. Nah, kita lihat lagi, saudara. Itu untuk satu pribadi. Kita lihat untuk satu bangsa. Pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir, siapa yang bermurah hati? Keluaran 3 ayat 21-22 dicatat, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Dari mana? Harta kekayaan bangsa Israel yang mau keluar dari perbudakan di Mesir diperoleh dari para perempuan. Siapa yang ngambil? Yang menjarah para perempuan juga. Jadi ini memang firman Tuhan mencatat itu, saudara. Mencatat itu, saudara. Alkitab mencatat bagaimana ada seorang nabi yang secara urapan luar biasa di zaman Elisa. Tapi secara ekonomi mungkin dia kurang baik. Akhirnya dia ditagih oleh penagih hutang. Dan dia datang kepada Elisa, yang datang siapa? Istrinya, wanita yang membawa pemulihan untuk ekonomi keluarganya. Sehingga terjadi mujizat minyak yang tidak berhenti sampai hutangnya bisa dibayar lunas. Dari mana? Wanita. Perempuan Sunem, wanita yang mendatangkan berkat melalui dia datang kepada Elia. Jadi kerukunan di dalam rumah tangga itu yang dilakukan Obed-Edom menyatukan semua keluarganya. Hari ini Tuhan ingatkan berkat melalui orang-orang di sekitar kita. Sehingga ada pepatah gini, saudara. Di balik seorang pria yang hebat, ada seorang wanita. Di belakangnya ada seorang wanita yang luar biasa. Saudara, kita melihat berkat kerukunan ini begitu penting. Nah, kita melihat yang kedua, saudara. Kalau tadi dikatakan sungguh atau lihatlah, ya, betapa indah kerukunan itu. Kita melihat yang kedua, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Nah, minyak ini adalah gambaran apa, saudara? Minyak ini adalah gambaran dari karakter unggul yang dihasilkan melalui penderitaan. Minyak yang dimaksud di sini adalah minyak urapan. Minyak urapan itu dibuat dari minyak mur, kayu teja, kayu manis, tebu, dan minyak zaitun. Tapi minyak zaitun ini dihasilkan melalui proses yang berat, lama, dan berat. Nah, semakin lama proses itu dan batu yang digunakan semakin berat, hasilnya semakin luar biasa. Bisa dipakai menjadi minyak urapan. Kalau minyak zaitun diproses dengan batu yang tidak terlalu berat dan proses yang tidak panjang, dia akan menghasilkan minyak. Tetapi minyaknya hanya bisa dipakai untuk minyak goreng, minyak sayur. Saudara. Kalau prosesnya semakin berat, minyak itu bisa dipakai lebih berkualitas lagi untuk kosmetik. Tapi kalau minyak itu diproses panjang, lama, berat, maka minyak itu menghasilkan minyak urapan. Saudara. Nah, inilah gambaran karakter unggul yang dihasilkan melalui penderitaan. Kita melihat bagaimana Obed-Edom karakternya diuji melalui kepercayaan tabut Tuhan yang sangat berkuasa. Nah, dan dia menunjukkan bagaimana dia diproses melalui penderitaan yang tidak mudah, tapi menghasilkan karakter unggul. Saudara, mari saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, integritas kita sedang diuji. Saya belajar dari seorang tukang sayur yang selalu datang ke rumah kami setiap pagi. Orang yang sangat luar biasa, hidupnya sangat sederhana. Tetapi setiap kali istri saya ngobrol dengan dia, tidak pernah kami ini dengar, kalau orang lain mungkin berkata, wah Pak sulit, ini sulit. Dia tidak pernah ngomong negatif. Ini tukang sayur yang luar biasa, orangnya sangat, saya lihat dia orang yang
Sebetulnya hidupnya serba berkekurangan. Kami yang punya apapun dikasih dia mau. Saudara. Bahkan dia pesan, Bu, kalau ada minyak-minyak yang sudah bekas tak ambil ya Bu ya. Jadi kita kalau minyak yang sudah bekas kita kumpulkan dia, nanti kita bisa saring lagi kok Bu, enggak tahu pakai apa saudara. Katanya digoreng pakai nasi akhirnya jernih lagi. Tapi yang saya mau tahu sampaikan gini saudara, bahwa ibu ini begitu positif di hadapan Tuhan. Dia berkata ya nanti kan semuanya pasti baik, pasti dipelihara Tuhan. Dia bahkan yang menguatkan kami, menguatkan istri saya selalu dengan perkataan yang positif. Jadi perkataan yang positif itu keluar dari mana? Dari hati yang baik, hati yang bersyukur. Bukan dari keadaan yang berlimpah-limpah serba tidak kekurangan. No, dari hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Akan keluar perkataan. Dan saya melihat ibu ini benar-benar keluar dari hatinya. Jadi karakter yang baik dibangun melalui penderitaan. Nah saudara, kita akan melihat yang terakhir. Seperti embun. Saudara. Ya, seperti embun dalam bahasa Ibrani-nya tal. Ini adalah satu titik air yang kecil. Saudara. Gambaran apa? Suatu kebaikan kecil di tengah-tengah dunia yang sangat luas. Tapi saudara perhatikan, Alkitab mencatat seperti embun yang dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Jarak dari Hermon ke Sion sekitar 400 km. Saudara. Tapi embun yang setetes air yang kecil. Setetes air yang kecil itu pada saat dia meresap ke tanah, dia bergabung dengan sekumpulan embun lainnya, bisa mengalir menjadi sumber mata air yang mengalir sampai ke Danau Galilea, mengalir melalui sungai Yordan terus memberkati seluruh wilayah Israel, sampai ke Bukit Sion. Dari kebaikan yang kecil akan terjadi berkat yang luar biasa. Hidup kita diingatkan untuk terus apa? Nomor satu, rukun. Yang kedua, miliki integritas di tengah segala ujianmu. Di tengah penderitaanmu justru di sana harus muncul karakter yang terbaik. Kerendahan hati. Kemauan untuk terus memberi yang terbaik. Seperti embun. Embun ini adalah satu gambaran kebaikan yang tidak terbatas. Unlimited. Terus mengalir, terus mengalir. Dari hal yang kecil, setiap kita punya hal yang kecil yang bisa kita bagikan. Ada satu kesaksian seorang penginjil bernama Michael dan Ruth yang waktu itu menginjil di Cina. Dia menginjil pada masa-masa revolusi kebudayaan yang sangat berat di sana, penindasan kepada orang-orang Kristen. Dan dia diketahui sebagai pemimpin gereja bawah tanah. Kemudian mereka digerebek oleh Red Army, ditangkap. Mereka punya 4 orang anak, anaknya yang pertama yang bernama Peter, disiksa. Mereka disuruh mengaku, di mana para pemimpin-pemimpin yang lain, di mana kamu sembunyikan Alkitab, di mana kamu biasa berbicara, mereka diam tidak mengaku. Akhirnya Peter ini disiksa, dicabuti giginya, dipukuli hingga berdarah-darah, dan dibiarkan tergeletak. Ditinggal dalam keadaan sekarat. Akhirnya masuk ke rumah sakit, suaminya ditangkap, masuk kam kerja paksa. Tapi diberikan waktu untuk melihat Peter sebelum meninggal. Dan Peter berkata, aku mau meninggal seperti orang-orang kudus. Aku mau pakai baju putih mama. Ibunya hancur hati, Michael hancur hati. Tapi pada saat itu dia angin tiba-tiba berhembus, jendela terbuka dan Peter berkata, Yesus sudah menjemput aku. Pada saat jenazah Peter dibawa pulang, adik-adiknya di rumah berkata, Ma, di rumah tadi ramai sekali, kami lihat banyak malaikat menyanyi, muji Tuhan dan berkata mereka mau mengantar Peter ke surga. Dan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan di dalam penjara, Ruth menceritakan ini. Di penjara yang sangat pengap, tidak ada air, berbau busuk, banyak binatang-binatang, tikus, kecoa, nyamuk yang luar biasa. Dia ceritakan ini kepada para tahanan yang lain. Mereka semua mengutuki kejahatan tentara itu. Tapi dia berkata, jangan kutuki, setiap hari aku berdoa bagi mereka. Saudara, apa yang dilakukan Ruth ini mungkin seperti embun. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa memberi apa-apa, tapi dia bisa memberi doanya dengan tulus. Dia memberi kasihnya, dia memberi pengampunannya. Dia ubah kebenciannya menjadi kasih yang begitu luar biasa. Dan pada saat dia mengajak orang-orang di sekelilingnya berdoa, jangan. Sebagaimana aku berdoa untuk tentara Red Army, aku juga berdoa untuk kalian. Saat itu tiba-tiba ada keheningan di penjara.
ada keheningan dan terdengar suara tangis, mereka menangis, Tuhan aku perlu bertobat, aku meminta ampun atas dosa-dosaku, dan terjadi pertobatan luar biasa di penjara. Karena apa? Karena ada hati yang mau meneteskan embun dari tengah-tengah penderitaannya. Saudara, hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa ujian social distancing, ujian pandemi ini adalah titik di mana kita diberi kesempatan kepada Tuhan. Kesempatan terbuka untuk semua orang. Pilihan ada pada kita. Enggak? Kita ingat 3 hal. Saudara. Pertama, ajak seluruh keluargamu dengan rukun untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, terus bangun integritasmu, semakin melekat kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, jadilah seperti embun yang terus menetes. Berikan kebaikan di sekelilingmu. Sebab dari sanalah akan terjadi terobosan-terobosan rohani yang luar biasa dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau menuntun dan memberikan hikmat-Mu untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas dan selesai berbicara, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau terus sampaikan kebenaran firman-Mu, isi hatimu kepada setiap jemaat yang mendengarkan, supaya kami diberi kekuatan yang baru. Kami dibukakan semangat yang baru, bahwa ini adalah tempat awal batu pijakan terbaik, saat kami ada di rumah bersatu hati. Sebab kami tahu melalui kerukunan di sana Tuhan perintahkan berkat-berkat dicurahkan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami semua berdoa. Kami bersepakat menopang negeri ini dan seluruh dunia secara khusus negeri ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Pemimpin negara ini yang berjuang dengan luar biasa. Berkati, lindungi, proteksi, jauhkan dari segala yang jahat. Dan berkati semua rencana-rencana yang dilakukan untuk memulihkan bangsa ini dan membebaskan bangsa ini dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Dan janganlah sampai terjadi krisis politik di tengah-tengah negara ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan, pembelaan, mujizat dan pertolongan Tuhan menopang para pemimpin dan berkati negeri ini. Kami berdoa juga untuk gerejamu di mana-mana supaya terus bersatu hati bersama-sama berdoa dan menolong jemaat, terus menopang jemaat untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga semua boleh mengalami momen-momen terbaik melalui kondisi social distancing ini. Kami berdoa Tuhan, topang para hamba-Mu, topang para pemimpin di kota ini, dan berkati kami supaya kami semakin dekat. Justru kami semakin kreatif, kami semakin melihat banyak hal yang bisa kami lakukan saat kami bersatu hati dan kami bersungguh-sungguh melihat perjalanan-perjalanan kami adalah perjalanan yang ajaib di jalan-jalan kemenangan. Kami melihat jalan-jalan yang baru, sungai-sungai di padang gurun. Dan kami melihat Tuhan membuka jalan-jalan yang baru dan terobosan bagi kami semua. Kami berdoa setiap jemaat mengalami terobosan-terobosan rohani melalui kedekatan dan kesatuan hati di dalam Tuhan. Dan melalui kasih yang terus dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Saudara bisa lihat di pengumuman melalui semua media yang ada, bisa lewat transfer ke rekening gereja atau juga melalui QR code yang ada di QR Merchant, bisa lewat GoPay atau aplikasi yang lain, atau juga saudara bisa menitipkannya ke gembala-gembala FA, atau saudara bisa datang ke sendiri, masukkan amplop saudara di depan, di kotak persembahan yang ada. Apapun cara yang paling nyaman buat saudara, tapi satu pesan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan bagi kita roti, benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Yang pertama Tuhan sediakan benih dulu, tabur dulu, baru roti untuk dimakan, berkat untuk kita nikmati. Tuhan memberkati kita semua, jadilah tetap pribadi yang bermurah hati di dalam Tuhan. Saya akan membawa memimpin saudara untuk berdoa. Sebelum memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami terus diberi kesempatan untuk memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Hamba berdoa, biarlah Kau berikan hati yang penuh dengan sukacita dan kemurahan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa biarlah apa yang sudah ditabur akan terlipat gandakan
karena kasih Tuhan yang memberkati para pelayan-pelayan di tempat ini untuk menjadi berkat dan saluran berkat yang lebih lagi di dalam hikmat Allah yang tidak terbatas untuk mengasihi jemaat dan melayani jemaat lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajar kita untuk berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Buka hatimu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan penuh iman percaya, terima berkat imamat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dalam berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus.